Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahsan Channel. Kita akan membahas pondok pesantren terbesar di Ponorogo. Yang pertama, Pondok Pesantren Darul Huda Maya. Pondok Pesantren Darul Huda Maya berdiri pada tahun 1968 Masehi oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh. Beliau lahir pada tahun 1938 Masehi dari pasangan Kiai Husain dan Hajah Sufiyah. Pada usia 12 tahun, beliau mulai nyantri di berbagai pondok, di antaranya Kuidenen, Jampes, Lerboyo, Bendo Pare, semuanya di Kabupaten Kediri dan di Ranggen Demak. Sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para santri sebelum pulang dari pondok, melakukan riyadhah atau tirakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh dengan cara puasa mutih 7 hari alias tidak boleh makan yang mempunyai nyawa dan tidak boleh tidur. Dalam akhir puasa, teman Kiai Hasyim Sholeh bernama Musa khawatir karena hari ke-7 beliau tidak sadarkan diri. Kemudian Musa memberikan asap atau keluk nasi yang masih panas lewat hidung Kiai Haji Hasyim Sholeh. Kemudian setelah sadar, beliau menceritakan bahwa dalam keadaan antara hidup dan mati, beliau melihat pertama, Kiai Haji Hasyim Sholeh bertemu seorang yang alim di atas langit. Kedua, beliau melihat Ka'bah turun dari langit dan jatuh di Mayak, sekarang menjadi pondok. Dan keesokan harinya beliau sowan kepada kiainya menanyakan ihwal dari kejadian tersebut. Dengan dijelaskan oleh kiainya bahwa di tempat jatuhnya Ka'bah tersebut akan menjadi kiblatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Setelah pulang dari pondok sekitar tahun 1965 Masehi, Kiai Haji Hasyim Sholeh sedih melihat Masjid Mayak yang sepi. Didorong keadaan tersebut dan mimpi beliau, maka tahun 1967 Masehi, Kiai Haji Hasyim Sholeh mengadakan rapat di rumah Bapak Haji Suryadi untuk mendirikan madrasah. Tapi banyak pertentangan dan tidak diizinkan untuk mendirikan madrasah. Tetapi Kiai Haji Hasyim Sholeh tetap sesuai keyakinannya untuk mendirikan madrasah. Meskipun ditentang dan tidak didukung, Kiai Haji Hasyim Sholeh tetap mendirikan madrasah diniyah tahun 1967 Masehi bernama Miftahul Huda yang mempunyai arti kunci dari beberapa petunjuk. Hal ini dimaksudkan agar nanti para santri mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya, santri madrasah tambah banyak. Kemudian pada tahun 1968 Masehi, Kiai Haji Hasyim Sholeh membuat pondok pesantren yang diberi nama Darul Huda yang mempunyai arti rumah dari beberapa petunjuk. Sebagaimana yang dimaksud dalam mimpi yang akan menjadi kiblatnya para pencari ilmu untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan metode melestarikan nilai-nilai salafiyah atau kuno dan mengambil nilai-nilai hadisah atau modern yang lebih baik. Dalam perjuangan mendirikan madrasah diniyah Miftahul Huda dan pondok pesantren Darul Huda, Kiai Haji Hasyim Sholeh melewati berbagai perjuangan dan rintangan yang tidak sedikit, antara lain mengajukan proposal ke Jakarta untuk menemui Menteri Penerangan Jenderal Ali Murtopo selama 1 bulan dengan berbagai cara agar mendapatkan disposisi. Setelah mendapatkan disposisi A1 very important untuk diajukan ke Gubernur Jawa Timur, dalam proposal yang sudah disetujui yaitu menanam tebu sekitar 10.000 hektar. Kemudian dalam rincian pembagian hasil, banyak potongan dan bagian yang tidak sesuai dengan hati nurani Kiai Haji Hasyim Sholeh. Kemudian surat persetujuan tersebut disobek karena dalam keyakinan hati beliau dalam membuat pondok harus
dari dana yang halal dan bersih. Kiai Haji Hasyim Sholeh berdagang untuk mendirikan pondok pesantren, yaitu dagang sarung, handuk, dan batik. Kiai Haji Hasyim Sholeh mengirim barang dagangan 1 truk ke Blauran, Surabaya. Dari hasil jualan sebelum pulang membawa hasil penjualan uang sekitar 50 juta. Demi keamanan, Kiai Haji Hasyim Sholeh membeli terasi 1 kilo untuk dioleskan di badannya. Dalam perjalanan pulang ke Ponorogo, beliau dihentikan perampok mau menggeledah seluruh barang yang dibawa Kiai Haji Hasyim Sholeh. Ketika perampok mau menggeledah Kiai Haji Hasyim Sholeh, kemudian muntah-muntah dengan bau terasi yang telah dioleskan, sehingga pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Sholeh selamat dari perampok. Difitnah bahwa Kiai Haji Hasyim Sholeh membeli tanah pondok dari uang korupsi dengan pejabat. Difitnah Kiai Haji Hasyim Sholeh diktator kepada santri pondok dengan alasan bahwa Kiai Haji Hasyim Sholeh memberikan aturan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Setelah dijelaskan Kiai Haji Hasyim Sholeh ke semua orang yang hadir, orang yang memfitnah tadi malu dan langsung pulang. Teror fisik juga dialami oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh, yaitu ketika beliau sedang mengaji Ihya Ulumuddin, ditampar wajahnya sampai lebam dan dilempar lampu penerangan untuk mengaji sampai berdarah. Tetapi Kiai Haji Hasyim Sholeh tetap diam dan tetap meneruskan pengajiannya kepada para santri. Fitnah yang sangat tidak pernah dilupakan oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh dari seorang dengan kata-kata sebagai berikut: sampai madrasah iku mlaku bakal tak umbe uyuhe Hasyim. Artinya, apabila madrasah bisa berjalan dengan baik, akan saya minum air kencingnya Hasyim. Ora bakal tadi kiai, tapi nambah ngisin-ngisini wong mayak, terutama keluarga. Artinya, Hasyim tidak akan menjadi kiai besar, tetapi malah sebaliknya, memalukan masyarakat mayak, terutama pihak keluarga. Dan kata-kata lainnya, sesuk nek Hasyim mati, keluarga ojo gelem mendem. Artinya, besok kalau Hasyim meninggal, jangan mau untuk membantu menguburkan. Kiai Haji Hasyim Sholeh sangat dekat dengan Gusmi atau Kiai Hamim Jajuli Plokso. Bahkan beliau menganggapnya sebagai gurunya. Gusmi berkata kepada Kiai Haji Hasyim Sholeh, "Betun usah khawatiri, panjenengan mangke menawi sedo. Tiang sing ngubur jenengan iki para santri lan tiang bodho-bodho sedanteni." Artinya, tidak perlu dikhawatirkan Kiai Haji Hasyim Sholeh. Nanti kalau kamu meninggal dunia, yang menguburkan para santri dan orang-orang bodoh. Kiai Haji Hasyim berjuang demi pondok pesantren, tidak kenal lelah. Beliau pernah ditahan di Madiun selama 3 bulan tanpa alasan dan sebab yang tidak jelas, dikarenakan beliau difitnah termasuk orang yang menggelorakan komando jihad. Santri juga ikut berjuang membantu Kiai Haji Hasyim Sholeh dalam membantu mendirikan pondok pesantren melalui antara lain membuat batu bata merah, menanam semangka, jual ayam panggang, dan lain-lain. Kiai Haji Hasyim Sholeh dawuh, barang siapa niat karena Allah, pasti Allah menolongnya. Berdasarkan pegangan dalil tersebut, Kiai Haji Hasyim Sholeh berhasil melewati rintangan perjuangan mendirikan pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Kiai Haji Hasyim Sholeh wafat hari Sabtu Pon tanggal 18 Syawal 1424 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2003 Masehi. Kepemimpinan pondok pesantren saat ini dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Yang pertama, Kiai Haji Abdus Sami Hasyim, pimpinan dan pengasuh pondok. Yang kedua, Kiai Haji Agus Abdul Adhim. Terus Haji Agus Abdul Wahid dan Haji Agus Ahmad Saifuddin Rofi'i menantu. Semoga
Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sekelumit cerita sejarah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang diambil dari kaset rekaman Kiai Haji Hasyim Sholeh sebagai pelurusan sejarah Pondok Mayak yang sebelumnya sempat beredar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Apabila ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.